Pemerintah lagi menggodok tuh ada UU juga Kominfo bikin regulasi sama BSSN itu tidak siapan people-nya. Banget. Hampir semua kita pakai. Nah kemarin dia sempat jebol juga. Hai iThinkers, welcome to Asaba iTalk. Asaba iTalk akan memberikan berbagai informasi digital yang oke banget. Dan kali ini podcast Asaba udah bareng sama siapa yo? Nah, ada manajer dari Business Development dari ACSI, ada Mas Dimo. Hai. Halo Ade, Gimana thank you. kabarnya? Sehat. Ade sehat? Sehat dong. Dan juga nih ya, aku sama Mas Dimo dan pastinya ada kru di belakang sudah melakukan protokol kesehatan sehingga kita bisa syuting aman di sini. So, Mas Dimo gimana nih ngelihat podcast Asaba kali ini diundang? Wah, keren banget. Thank you kita udah diundang ke sini. Terima kasih juga nih buat Ade dan tim. Iya dong. Untuk perlengkapan dan platformnya oke sih. Keren ya? Semoga ke depan bisa makin banyak yang diundang ke sini, bisa Yes. makin banyak bercerita tentang how digitalization terkait juga IT dan kemudian ekosistem di dalamnya, sehingga nantinya juga bisa membantu bisnis dengan lebih banyak lagi ya gitu yang bisa mendengar dan juga mengerti Pasti dong Asaba di seperti podcast apa. Asaba gitu loh. Nah kali ini tuh lagi heboh banget tentang security awareness di perusahaan gitu ya maupun di instansi pemerintah. Nah jadi di 2021 itu banyak sekali kasus pembobolan gitu ya dari beberapa instansi pemerintah yang pastinya beritanya viral banget dan masyarakat Rame. cukup tertuju sama berita itu. Nah sebenarnya bagaimana sih pertasan di Indonesia sendiri nih Mas Dimo? Sebenarnya kalau kita bicara pertasan itu udah mulai dari lama ya Dea. Mungkin dari zaman-zamannya dulu dari device web, kemudian pindah sekarang yang ya 2021 banyak lah kejadian-kejadian. Dari awal tahun tuh kita mulai yang ramai itu mungkin Pertamina. Mereka sempat ada berita juga. Kemudian yang terbesar salah satu yang cukup menjadi atensi publik itu kemarin BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu kalau nggak salah data-data yang bocor ada data-data kependudukan. Mungkin kita juga. Yes, itu data-data penduduk Indonesia yang memang ada di dalam BPJS. Kemarin klik juga cukup rame, beritanya masuk semua. Portal headline. Semuanya ngebahas tentang BPJS. Di mana gitu kan, dan kemudian di semua medsos terutama yang kita kenal sekarang ya. Banyak sih kalau berita-berita infosec ataupun security memang yang ramai di dua platform doang, ya di Twitter sama di IG gitu kan. Betul. Itu kemarin blastingnya juga cukup banyak, masif. Dan memang karena data yang dijual kan data pendudukan. Dan datanya murah, dijual di luaran itu cukup murah. Itu kalau kita gak salah di bawah 100 juta gitu kan, itu boleh dibeli gitu kan. Ya Wah bahaya banget sih. Ya cukup bahaya dan sangat murah itu. Jadi kalau ketika sesuatu yang murah ya berarti otomatis yang bisa beli ini banyak gitu kan, yang bisa akuisisi data ini jadi banyak, dan itu kan jadi isu sebenarnya. Nah kemudian habis dari BPJS Kesehatan ada juga asuransi BUMN yang pernah kena gitu kan, terus juga beberapa pihak-pihak termasuk yang cukup ramai juga kemarin e-hack. Iya betul. E-hack juga. Karena itu adalah salah satu aplikasi yang memang dipergunakan di masa pandemi ya. Di masa pandemi e-hack kan aktivasi penggunanya banyak banget. Banyak banget. Hampir semua kita pakai. Nah kemarin dia sempat jebol juga gitu kan. Bahkan terakhir kalau kita bicara Januari ini itu Kemenkes kan. Kemenkes kemarin ramai juga gitu bahwa ada data dari Kementerian Kesehatan leak juga gitu, di mana data-data itu kita dijual secara cukup murah juga kemarin, bahkan di bidding ya kalau kita nggak salah di salah satu forum dark web gitu di bidding. Nah siapa yang biddingnya ya berhak beli gitu kan. Nah concernnya adalah kita belum tahu nih, kita juga di tim juga pengen lihat juga gitu kan kira-kira sebesar apa sih efeknya gitu kan, data apa yang ini, karena kan ini jadi concern juga gitu. Kita dari pihak consulting juga pengen ngebantu atau mencegah biar lubang ini nggak ada lagi di organisasi instansi. Berarti kan sebenarnya untuk peretasan itu sendiri di dunia bisnis maupun swasta maupun pemerintah itu membahayakan banget kan, apalagi tadi dikasih tahu juga ternyata beberapa datanya itu memang dijualnya dengan harganya yang murah gitu loh, apalagi data-datanya memang disimpan khusus di instansi pemerintah. Otomatis sebagai masyarakat kita pun mempercayakan dong, tapi mungkin di situ ada celah, ada bolong gitu ya Mas, kenapa bisa peretasan itu terjadi. Makanya di sini nih Mas Dimo akan ngejelasin kenapa sih ini kurangnya awareness dari masyarakat, pemerintah ataupun juga di dunia bisnis. Tapi sebenarnya untuk peretasan sendiri ada beberapa jenis nih Mas yang mungkin lagi hits 3 aja nih biar jadi dan yang mungkin ada yang umum viral lah ya, nggak in sih? general Iya, gitu boleh, kan, boleh.
Ya maksudnya kita bukan hanya bilang bicara peratasan, ancaman lah ya, ancaman yang paling umum. Ancaman yang paling umum seperti apa gitu, yang paling banyak. Yang pertama tentu ancaman secara personal privacy gitu kan. Personal privacy atau individu privacy ini paling banyak apa? Nah paling banyak itu masuknya dari adalah ketidaksadaran personal atau individu-individu yang kerja di company bahwa mereka ini bisa dihack gitu dengan cara apa? Dengan cara iklan-iklan masif, phishing dan lain-lain gitu kan. Iya, phishing, terutama phishing. Yang kedua yaitu masuk dari misconfiguration. Jadi dia udah install firewall. Let's say kita bicara company. Company ini kan adalah roadmap. Roadmap, jadi security itu nggak bisa disebut master plan. Security itu harus disebut sebuah roadmap. Oke, nggak boleh tuh ya? Nggak, karena master plan itu berarti kan berhenti di sekali. Sedangkan roadmap ini kan panjang. Harus diupdate terus nggak sih? Update terus kita juga harus lihat juga apalagi yang perlu lubang-lubang baru yang ditemukan harus segera ditambal. Nah, kemudian dari situ misconfiguration ini dia udah pasang firewall, dia pasang antivirus, dia pasang perimeter, dia pasang WAF, dia pasang responsive lain yang buat nutup lubang. Ternyata dari sini ada miskonfigurasi. Miskonfigurasi ini bisa dieksploit oleh attacker tadi gitu kan. Nah, jadilah miskonfigurasi ini celah masuk. Celah masuk yang nantinya celah ini akan disisipi oleh virus kah, trojan kah, or anything yang memang udah cukup umum ada di dunia threat ancaman-ancaman ini, cyber security. Kemudian yang ketiga apalagi? Yang ketiga adalah ketidaksiapan people-nya. Nah, ketidaksiapan people-nya di sini adalah bahwa ketika udah tahu ancaman dan lain-lain ini sudah ada di company atau malware-nya sudah masuk, tidak tahu cara ngeresponnya karena tidak ada training dan tidak ada tools-nya. Ini yang menyebabkan jadinya malware-nya malah makin masuk nih, berantai, makin banyak ini mengeksploitasi dari sebuah organisasi dan bisnis tadi sehingga sampai nantinya malah jadinya bisa melumpuhkan. Nah, untuk itu makanya tiap-tiap person yang in charge di dalam itu sebaiknya memang mengikuti yang namanya training atau audit-audit yang sesuai, terutama dari pihak ketiga untuk memastikan bahwa sistem yang ada di dalam bekerja secara proper, secara benar. Kayak pemerintah juga udah mulai nih mendorong untuk semua, terutama BUMN gitu kan. Terus badan usaha besar lainnya itu untuk mulai ke ISO 27001. Karena ISO 27001 sendiri itu adalah terkait data governance kan dan keamanan data. Ini memastikan bahwa setiap individu yang ada di dalam selain bisa mengerti, bisa juga menjaga. Berarti seperti yang sudah Asaba terapkan juga ya? Ya, Asaba juga udah mulai terapkan tuh ISO 27001. Semoga implementasinya lancar nih. Jadi dong, pasti. Secara properti, intelektual propertinya dan digitalisasinya bisa aman, database-nya juga aman. Kemudian individu-individu yang ada di dalam mengerti resiko-resiko tadi, ancaman itu. Berarti sebenarnya penerapan yang sudah Asaba lakukan ini diharapkan gitu ya bisa dilakukan pun di dunia bisnis lain ya, mau itu di swasta ataupun juga di negeri, di pemerintah. Di gitu pemerintahan ya. Karena kan sekarang juga yang kita tahu ya masyarakat tuh terlalu peka gitu sama isu-isu peretasan, apalagi yang memang mengancam data-data mereka. Setuju nggak sih? Tapi tidak tahu mengatasinya. Nah itu dia makanya podcast Asaba mewujudkan solusi-solusi itu untuk memberikan insight baru nih untuk para teman-teman semua, I-thinker semua tentang peretasan sendiri di dunia bisnis ya pastinya. Tentu itu perlu. Jadi kita coba bantu juga selain ke masyarakat tentu yang pemilik bisnis untuk lebih aware soal ini. Nah Mas Dimo, dengan kerugian sebanyak itu ya dengan peretasan mau di dunia bisnis swasta ataupun juga di pemerintah gitu ya, apakah ini menjadi suatu hal yang kurangnya awareness dari mereka? Kalau kita ngelihat ya, kita coba tarik nih Ade ya. Pastikan yang namanya ada kejadian di Indonesia ini bukan pertama di Indonesia. Pasti di luar negeri juga udah pernah dong. Pastinya kan mungkin kita tahu ya di luar negeri mungkin lebih maju ya, apalagi teknologi, apalagi peretasannya itu sendiri kan pasti ada perbandingan dong bagaimana mereka menerapkan itu, undang-undangnya apakah ada gitu dan di Indonesia gimana gitu perbedaannya. Kalau kita bicara in general ya, kita in general aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara tariklah ke Amerika atau Eropa gitu ya. Di Amerika sendiri untuk terkait UU dan juga regulasi terkait keamanan data itu udah sangat ketat. Bahkan mereka punya tim, ya mungkin kalau di Indonesia sebutnya BSSN ya, yang di sana memang udah sangat
sangat concern dan juga budgetingnya secara pemerintah pun spendingnya gede ke arah sana gitu. Dan regulasinya itu benar. Jadi kalau memang sebuah perusahaan kena, dia harus bertanggung jawab, dendanya akan dihitung. Itu langsung harus ada dendanya. Nah, Uni Eropa sendiri Uni Eropa juga udah mulai dengan GDPR-nya. Mungkin teman-teman atau bisnis-bisnis yang bergerak di bidang ekspor, terus juga yang di bidang penerbangan, logistik yang memang ke arah Amerika ataupun ke Eropa, pasti udah sering nih bersinggungan dengan ini gitu kan. Nah, karena memang kalau mereka sudah sangat concern dengan kebahayanya ini, apalagi tergolong dengan data pribadi dan juga data bisnis. Tuh, mereka udah sangat concern. Di Indonesia sendiri, bagaimana penerapannya? Mungkin ada undang-undangnya gitu? Pemerintah lagi menggodok tuh ada UU juga Kominfo bikin regulasi sama BSSN itu cukup banyak terkait bagaimana instansi pemerintah dan badan usaha milik negara ini harus benar-benar concern juga nih soal security. Itu juga yang kalau Ibu Sri Mulyani di Kemenko itu selalu sorongkan untuk selalu SNI dengan ISO 27001. Itu salah satu upaya pemerintah untuk keamanan data ini lebih didorong lagi. Terus yang kedua adalah OJK sendiri untuk di dunia financing, itu perbankan dan juga financial industry, itu OJK sendiri dari rules-nya OJK POJK 2016 itu udah jelas bahwa harus ada yang namanya audit dari pihak ketiga untuk security di dalam industri financing ini sendiri, industri keuangan. Di lain itu sendiri, OJK dan BI juga memaksa pelayanan atau bisnis usaha yang melakukan bidang usaha di bidang keuangan ini untuk memang mengimplementasikan security secara benar juga gitu. Nah, memang pemerintah masih dalam proses menggodok kalau UU. Karena mungkin ya kita lihat juga kemarin ada COVID, something like that yang memang bikin ketunda. Karena pemerintah kan juga harus lihat nih marketnya siap nggak kalau ini diimplementasikan. Karena begitu jadi UU, itu mau nggak mau kan harus diterapkan semua harus jalan semuanya. Nah itu kayaknya, tapi kita harap sih segera mungkin karena ini peretasannya udah cukup banyak, data-data pribadi kita udah tersebar gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal itu gitu ya, kan ada nih pepatah gitu ya, di zaman sekarang yaitu adalah peretasan lebih berbahaya dari terorisme. Setuju nggak sih? Saya 100% setuju sih sekarang. Setuju ya? Iya, karena kalau kita bicara gitu kemarin juga Pak Jenderal Panglima Jenderal yang baru tuh sampai kalau nggak salah kita di nomor 4 itu ada juga masukin terkait belanja militer terkait cyber security gitu kan. Ya. Itu masuk di 5 atau 6 anggaran belanja terbesar, salah satunya nomor 4 security. Karena apa? Kalau kita tarik juga ke negara-negara lain sekarang itu bahkan ada sebutannya namanya yang attacker atau ancaman ataupun virus itu yang sponsor state. Sponsor state itu udah disponsori oleh negara atau salah satu lembaga untuk dia bikin. Sengaja bikin? Iya, dia buat. Tapi itu virus dong. itu apa. Tapi mereka tidak akan state bahwa itu mereka buat gitu. Mereka tidak akan inform secara gamblang bahwa itu mereka. Tapi ya mereka akan buat gitu. Tujuannya buat apa? Yang pertama, powerful sekarang itu udah nggak di tanah deh. Orang nggak ada lagi yang perang di tanah untuk saling bunuh-bunuhan, gitu ya. Pegang senjata, udah nggak. Jadi powerfulnya di bidang digital. Benar banget. Tapi kalau misalkan untuk terorisme sendiri kan kita tahu ya kalau terorisme itu kan memang bergerak di satu tempat, di satu wilayah. Iya nggak sih? Hanya terjadi di itu aja satu tempat gitu ya, satu tanah. Kalau yang terorisme konvensional. Nah, konvensional gitu ya. Tapi sekarang itu kan tadi lebih makanya dibilang tuh lebih parah gitu peretasan, lebih berbahaya gitu. Karena kalau misalkan digital itu kan mencakupnya bisa bahkan dari luar negeri, satu bumi kali ya. Nah, mungkin bisa kena. Kenapa bisa berbahaya kayak gitu ya nggak sih? Kalau kita bahkan gini nih, kita kecilnya. Kalau zaman dulu PLN ataupun energi ataupun perbankan itu semua belum terlalu digital. Sekarang semua by handphone. Semuanya semua tuh cuma bisa hanya dalam dimonitor satu handphone. Genggaman. Sekarang kalau misalnya kita perbankan, salah satu bank, bilanglah bank nomor 5 terbesar di Indonesia. Ayo siapa? Either siapapun itu, attacker datang, serang, isolate, ambil semua sistemnya, kunci gitu kan. Dan attacker ini secara spesifik menutup semua akses untuk aset dari bank ini, uang bank ini. Itu kita udah goyang deh. Itu kita bicara berapa triliun yang tidak bisa diakses. Nah, ini nggak mungkin satu orang yang ngerjain. Nah, kalau di film-film tuh kan kayaknya attacker cuma satu orang nih gini. Padahal kayaknya kalau di film nih ya yang aku lihat tuh, kalau di film tuh oke lah satu orang atau dua orang yang ngerjain, tapi di balik itu ternyata ada pendanaan yang memang luar biasa dari pihak-pihak tertentu.
Dan untuk It's attacker, true gak sih kalau in the real setuju. life? In the real life attacker zaman sekarang, apalagi yang udah gede-gede kayak gitu, Yeah. seismic, itu mereka udah pakai timeline, bahkan udah Really? in project base mereka itu concern di sana. Jadi bukan pekerjaan 1-2 orang, ini udah tim gitu. Nah, Oke. memang targetingnya ya bikin kita susah gerak atau quote unquote lumpuh gitu loh. Oke, makin seram ya, makin menakutkan nih. Yes. Walaupun kita nih dari tadi baru ngomongin soal security awareness di dunia bisnis gitu ya, ternyata sepanjang ini gitu dari kesadarannya bahkan dari pengelolaannya sendiri. Nah kalau Mas Dimo sendiri dan tim gitu untuk mengerjakan kasus peretasan gitu ya gitu, sesimpel itu mungkin gimana nih mengembalikan datanya atau mengetahui sumber hacker tersebut itu mungkin gak sih? Mungkin Di berapa lama untuk mengerjakannya gitu? Jadi secara spesifik adalah yang pertama yang bisa kita lakukan kalau memang ini kita bicara after case ya. Ya setelah After kasusnya. case, setelah kena gitu. Pasti yang pertama kita lakukan adalah yang umum dibicarakan sekarang ada digital forensik dan incident response. Nah itu kita udah kita kerjain di beberapa tempat itu, beberapa organisasi yang memang mereka kaget kenapa bisa kena. Padahal kami sudah pasang firewall, kami sudah pasang antivirus, something like sudah that. bikin pagar. Ya, bahkan mereka mungkin sudah melakukan audit pentest dan lain-lain mungkin gitu. Yeah. Tapi kenapa bisa kena? Nah dari situ kita coba cari entry point-nya. Habis kita cari entry point-nya, kita coba lihat who's the man behind the gun ya. Kita akan cari itu siapa kira-kira pengirimnya. Itu paling seru gak sih? Kalau di film-film sih itu paling seru ya. Kita akan coba usahakan sampai dapat ujung terakhirnya. Yeah. Tapi memang untuk sekarang itu masih sangat susah. Tapi ada beberapa case kita bisa dapat, tapi ada beberapa enggak. Nah, yang utama sih kita akan lihat siapa entry point-nya. Kenapa? Karena berarti orang-orang yang entry point, orang atau individu yang ngasih izin ini, berarti secara singkat adalah dia tidak tahu bahwa ini serangan. Iya dong, itu cukup banyak deh terjadi. Kayak kemarin kita ada kerjaan di salah satu, ya kurang lebih ternyata ya tim HR, dia tidak ngerti bahwa itu ada phishing gitu. Dia kasih klik, dia launch, nah di allow ternyata dari segi firewall mereka juga nggak detect. Gitu ya? Iya, di allow diizinin gitu loh, buat akses gitu, dikasih aksesnya gitu. Ternyata dari firewall dia karena dianggap kredensial ya udah, dia masuk, dia stay di dalam, dia inject malwarenya jalan. Coba baca sistemnya dan lain, habis itu dia ambil, dia isolate. Gak bisa diakses itu sistemnya, kan bingung ya. Company besok pagi jam 9 buka harus nih kerja buka sistemnya ternyata ditutup. Wah kok gak bisa, apa yang salah orang IT lagi. Nah itu makanya salah satu yang bisa kita lakukan DevIR adalah biar orang IT juga nggak serta-merta harus cari tahu nih entry point-nya apa dan juga kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah itu. Wow, ternyata banyak juga kerjanya ya Mas Dimo ya. Lumayan. Dan ternyata untuk mencari satu sosok di balik peretasan ini juga memang nggak mudah gitu ya untuk menuju orang terakhir gitu ya. Dan juga aku sempat dengar berita viral nih kemarin tentang Log4j. Nah itu sebenarnya aku mau tahu dulu nih, kita nggak bakal bahas di sini sih karena mungkin kasusnya banyak dan itu ada di luar negeri bahkan di Indonesia ternyata. Tapi sebenarnya Log4j ini jenis apa? Karena ada tentang gamenya gitu Mas. Nah jadi kenapa ada game? Sebenarnya ini bukan game. Jadi gini, Log4j ini adalah kerentanan yang ditemukan oleh salah satu attacker untuk menyerang semua company yang pakai Apache. Apache banyak system. deh. Banyak banget yang pakai Apache, mungkin hampir semua. Terutama ada library-nya itu library Log4 ini. Nah, dia masuk dari salah satu game Minecraft. Dia tes di Minecraft secara live, dia masukin itu code-nya, ternyata bisa di-execute, pasang reversal. Wow, itu kan langsung wah, bisa nih jadi kerentanan baru, zero trust. Begitu dia secara live nih kemarin execute-nya. Begitu streaming dia ditonton orang, semua orang akan mencoba masuk ke company manapun. Di Indonesia yang pakai siapa aja? Hampir semua. Waduh, wah seru nih kalau misalkan kita nih iThinkers bakal bahas mungkin satu kasusnya kali ya, Log4j di Indonesia. Seru nggak sih? Boleh. Itu juga ya biar kita juga bisa enhance untuk bisnis atau organisasi lain buat aware. Bener banget, karena kan kita di sini ngasih insight ya untuk iThinkers semua dari dunia bisnis maupun pemerintah juga swasta itu untuk sadar gitu loh. Seberapa pentingnya security awareness ini yang sedang menjelajah atau mungkin lagi berperang sama kita, lagi war banget ya. Di zaman sekarang apalagi yang teknologi tuh setiap hari selalu berkembang, berubah kencang dan penggunanya masif. Jadi itu yang harus kita kasih tahu nih sama teman-teman di rumah. Mungkin Mas Dimo ada insight sedikit nggak nih untuk iThinkers di rumah tentang tema kita kali ini? Jadi concern kita adalah selain
bisnis ini sudah berubah polanya setelah COVID. Yang penting adalah cash cow-nya berubah ke arah digital. Iya. Jangan lupa cash cow-nya ataupun bisnis utamanya diproteksi. Karena sekarang pengamanan itu bukan hanya fisik, tapi udah datanya sendiri juga. Digitalnya juga harus diproteksi dengan benar dan dilakukan training atau enhancement ke people-nya terkait ini. Oke. Wah, memang sepenakutkan itu gitu ya. Makanya di sini kita menakut-nakuti karena memang bahannya sebanyak itu ya Mas ya. Jadi kita harus sadar karena kebobolan atau peretasan itu bisa dampaknya ke semuanya. Banyak ke bisnis. Bisa Melumpuhi bisnis kalian. Oke, itu dulu podcast Asaba kali ini. Ternyata ilmunya thank you banget Mas Timo. Nanti kita ketemu lagi untuk bahas Log4j kali ya. Boleh. Karena atau itu lagi gimana? viral banget nih. Jadi teman-teman bisa komen aja. Kita kira-kira di podcast Asaba juga mau bahas apa. Langsung aja jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share podcast dari Asaba. Aku Ade Dianti dan juga saya Dimo, thank you. sampai jumpa lagi di Thank podcast you. Asaba selanjutnya. Bye-bye.